Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Vidya Putri Junia dengan akhiran NIM 2067. Hai, perkenalkan, nama saya Cindy Maharani Nabila dengan akhiran NIM 2001. Di sini kami dari kelompok 3. Kita akan membahas tentang materi segmenting. Nah, segmenting itu apa sih? Segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku pembeli yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada manfaat segmenting. Yang pertama, mampu menerapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedua, bisa mengatur produknya dengan lebih baik. Yang ketiga, mampu menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, dapat mengelompokkan anggaran yang dimiliki secara tepat. Yang kelima, dapat menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Yang keenam, membuat perusahaan berada pada posisi yang lebih baik. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis segmenting. Jenis-jenis segmenting itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada demografi. Demografi ini segmentasi berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status perkawinan. Yang kedua ada geografis. Geografis ini segmentasi berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota. Ini mempertimbangkan perbedaan budaya, iklim, dan preferensi yang ada di berbagai wilayah. Yang ketiga ada psikografis. Segmentasi berdasarkan faktor fisiologis, psikologis, dan perilaku termasuk gaya hidup, nilai-nilai kepribadian, dan preferensi. Nah, yang selanjutnya ada behavioritis. Behavioritis ini menekankan bahwa interaksi manusia dengan lingkungannya membentuk perilaku dan reaksi atau respon yang diamati dapat dipelajari dan dimodifikasi. Baik, selanjutnya mengenai langkah-langkah. Yang pertama ada segmentasi pasar, kemudian yang kedua ada langkah menargetkan pasar, yang ketiga penempatan pasar. Untuk yang segmentasi pasar, yang pertama mengenali dasar yang digunakan untuk mensegmentasi pasar, kemudian menyusun profil-profil segmen. Kemudian langkah yang kedua menargetkan pasar. Yang pertama adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen, kemudian memilih segmen sasaran. Yang ketiga ada penempatan pasar. Yang pertama menyusun menempatkan segmen-segmen yang ditargetkan, kemudian menyusun bauran pemasaran tiap-tiap segmen. Selanjutnya ada tingkatan segmenting. Tingkatan yang pertama yaitu pemasaran massal, memproduksi, mendistribusi, dan mempromosikan secara massal kepada semua konsumen dengan produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama juga. Kemudian tingkatan yang kedua ada pemasaran segmen. Di sini membagi segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawarannya supaya sesuai dengan kebutuhan atau lebih segmen tersebut. Yang ketiga ada pemasaran relung. Jadi di sini membagi segmen dengan cara memfokuskan kepada subsegmen yang memiliki jumlah ciri bawaan yang khas dengan kombinasi jumlah manfaat yang khusus. Kemudian ada pemasaran mikro yang terakhir yaitu perancangan produk dan program yang sesuai dengan selera individu di setiap lokasi dengan spesifik, atau dengan kata lain adalah pemasaran lokal dan pemasaran individual. Contoh dari segmentasi di sini kami menggunakan contoh dari produk Aqua. Jadi yang pertama segmentasi pasar geografis. Nah, ini Aqua menyapa semua pasar di wilayah Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan, namun produk Aqua ini dapat ditemukan di pinggir kota, bahkan di perdesaan. Kemudian Aqua menggunakan segmentasi pasar demografis. Jadi di sini Aqua menargetkan semua orang di semua kalangan atau jenis kelamin. Produk Aqua diproduksi untuk semua kelompok dan untuk konsumsi semua orang. Selanjutnya dari segmen pasar psikologis. Nah, ini Aqua ditunjukkan untuk kelas sosial menengah, namun Aqua ini juga bisa digunakan untuk kelas sosial ke bawah, karena harga produk Aqua ini terjangkau dari kelas bawah hingga
dengan harga pasar itu 5.000 sampai 3.000. Kemudian yang terakhir ada segmentasi pasar behavioritis, yaitu Aqua ini memproduksi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan bermanfaat untuk kesehatan. Terima kasih, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di komentar. Bye-bye. Terima kasih.